Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Untuk Anda yang tidak kebagian kaos, kami suka turbo. Karena memang jumlahnya terbatas, jangan khawatir karena kami akan terus mengeluarkan model baru dengan jumlah yang terbatas juga. Maka kami sangat menyarankan untuk beli semua koleksi kaos kami melalui outlet kami satu-satunya, yaitu Instagram Autonet Gear, sehingga membuat kami bahagia. Pada video ini, kami akan membahas tentang mobil yang belum keluar di Indonesia. Tapi kami mendengar rumor bahwa mobil ini akan keluar. Ini adalah pesaing dari Honda Freed. Honda Freed adalah seekor Honda yang sebenarnya telah bertahun-tahun tidak punya pesaing di Indonesia karena memiliki pintu geser yang elektrik. Maka, Toyota kemungkinan akan mengeluarkan ini untuk menantang Honda Freed. Tidak tahu nanti akan diberi nama apa di Indonesia. Apakah Simatupang atau Simamora? Sidabutar, yang pasti di Jepang namanya Sienta. Memang kami belum melihat asli fisiknya mobil ini, tapi kalau melihat dari gambar dan video, Anda akan tahu apa komentar kami mengenai bentuknya. Menurut kami, sangat jelek. Ada banyak aksen hitam sebagai hiasan yang tidak menghias. Ini seperti ada senyuman yang agak berlebih-lebih dan lebih terlihat kejoker-jokeran dibanding Suzuki R3 Dreza. If you're good at something, never do it for free. Dari samping pun terlihat lekukan-lekukan yang menurut kami salah. Di antara banyak garis-garis yang digaris-garis oleh penggaris, tiba-tiba ada lekukan yang seperti menggunakan jangka. Mungkin penggarisnya patah dan hanya tersisa jangka. Apabila Anda tidak sependapat dengan kami, silahkan komentar di bawah. Apabila Anda sependapat, silahkan komentar juga. Kami mohon maaf tidak dapat membalas komentar-komentar Anda, tapi jangan khawatir, tidak ada yang tidak kami baca, dan tidak ada satupun komentar yang kami hapus, kecuali spam. Tapi sebenarnya bukan penggarisnya patah, melainkan Toyota memang mengambil inspirasi desain dari sepatu untuk trekking. Makanya bentuknya jadi aneh seperti ini, seperti sepatu. Kalau Anda suka bermain warna pada sebuah mobil, Toyota menyediakan banyak sekali pilihan warna. Yang mungkin terinspirasi dari barang ini. Apabila Anda suka membuat highlight, Anda mungkin suka. Toyota Sienta merupakan MPV mungil dengan bangku 3 row yang memiliki basis dari Toyota Yaris. Jadi ini adalah Toyota Yaris yang bengkak dan ditambah 1 row lagi dan sliding door. Hanya saja di Jepang mobil ini punya banyak konfigurasi kursi, mulai dari 5 penumpang, 6 penumpang, dan 7 penumpang. Selama ini Toyota Sienta hanya keluar di Jepang, Hong Kong, Tanzania, Singapura, dan Kenya. Toyota Sienta sebenarnya adalah generasi kedua, yang generasi pertamanya seperti ini. Diluncurkan di Jepang sejak tahun 2003. Dan Honda Freed dibuat Honda untuk menyaingi ini, bukan Innova. Karena di Jepang Sienta ini adalah mobil yang paling laku. Dari tahun 2003 sampai 2010 tidak ada perubahan sama sekali, kecuali di 2006 mendapatkan facelift ringan. Tadinya 1 sliding door menjadi 2 sliding door, serta perbedaan pernak-pernik lainnya. Dan dari 2010 baru ada facelift yang agak besar. Kemudian akhirnya di 2015 mendapatkan model baru. Generasi pertamanya karena terlalu laku jadi 12 tahun tidak ganti model. Sebelum kami berlanjut ke mesin dan interior, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Toyota Sienta. Orang Jepang sangat suka dengan mobil ini. Untuk Anda yang sudah pernah pergi ke Jepang, rasanya aneh kalau tidak melihat mobil ini di jalan, kecuali kalau tidak ngeh. Justru Honda Freed yang di sana agak jarang, padahal bentuknya lebih normal. Interior mobil ini sebenarnya tidak terlalu jelek. Ya memang tergantung selera masing-masing. Saya sudah terbayang itu adalah plastik-plastik murah semua. Dan untuk head unitnya nanti akan diganti seperti Toyota Rush dan Innova. Untungnya selain di head unit, untuk pasar Indonesia dikabarkan sudah akan memiliki double blower. Sedangkan di Jepang tidak ada. Karena Indonesia panas. Yang paling kami suka adalah kursi row ketiga. Bukan karena luas, saya yakin itu sempit, tapi cara melipatnya cukup pintar.
dan bisa jadi rata. Di bagasi juga ada tempat penyimpanan lagi untuk menyembunyikan sesuatu. Mobil ini di Jepang dilengkapi dengan peralatan safety yang lumayan lengkap. Ada pre-collision system yang bisa nyuruh supirnya untuk ngerem kalau mau nabrak. Tapi kalau masih tidak sadar juga, mobil ini akan otomatis mengurangi kecepatan. Dan kalau supirnya bodoh dan masih tidak sadar juga, mobil ini akan ngerem sendiri sampai berhenti. Kalau supirnya nyetirnya ngaco, nggak bisa nyetir lurus, ada lane departure assist yang bisa ngasih tahu kalau keluar jalur saat lagi lurus. Kalau masih keluar jalur juga, sebaiknya pecat saja supirnya. Lampu depannya juga canggih, ada automatic high beam dan bisa jadi low beam secara otomatis juga kalau ada mobil yang dari lawan arah, agar tidak balas-balasan dim yang akhirnya berantem dan itu tidak safety, bisa bonyok dan end up di kantor polisi. Nah, untuk versi Indonesia, Anda jangan berharap banyak. Ini adalah Toyota, bukan Mazda. Jadi, kalau punya airbag dan ABS saja sudah bersyukur. Kalau mau tambah ini itu dan peralatan lain-lainnya, harganya bisa seperti Innova yang jadinya kemahalan. Di luar sana, Toyota Sienta memakai mesin-mesin ini. Mengenal merek yang banyak digemari orang Indonesia yang termasuk pintar berhemat agar tetap untung dan tetap eksis, tidak seperti Ford. Jadi kemungkinan memakai mesin yang sama dengan seekor Yaris, yaitu mesin 2NZ untuk yang front wheel drive. Karena di luar sana ada yang hybrid, yang kami yakin tidak akan keluar di Indonesia karena terlalu mahal. Padahal bensin di Indonesia masih sangat mahal. Padahal harga minyak buminya lebih murah daripada air minum. Selain hybrid, ada juga di Jepang yang 4-wheel drive, karena di sana ada winter, yang itu tidak mungkin keluar di Indonesia. Pada umumnya memang mobil JDM atau Japanese Domestic Market ada versi 4-wheel drive-nya. Untuk transmisinya bisa dipastikan menggunakan CVT. Kami memang agak kuno karena kami tidak terlalu suka dengan CVT karena terasa agak kurang nempel antara mesin dengan ban. Dan CVT jauh lebih ringkih untuk ditambah torsi mesinnya apabila dipasang turbo, karena kami suka turbo. MPV mungil macam Toyota Sienta ini dan Honda Freed memang solusi yang tepat untuk Anda yang malas buka tutup pintu belakang, dan tepat juga untuk keluarga dengan anak lebih dari 2 yang punya garasi pas-pasan besarnya, karena mobil ini panjangnya 4,235 meter dan wheelbase-nya 2,75 meter. Mengenai harganya, mobil ini akan dikasih harga di atas Avanza dan di bawah Innova, karena memang nawaitunya mengisi pasar yang kosong antara Avanza dan Innova. Jadi, buat Anda yang punya uang 200-300 jutaan dan suka sepatu trekking, mungkin mobil ini bisa jadi pilihan Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa harganya bisa nyempil antara Avanza dan Innova, padahal ini dirakit di Jepang. Tidak, ini akan dirakit di Indonesia. Dan Toyota akan menjadikan Indonesia basis produksi untuk Toyota Sienta untuk pasar Asia Tenggara dan Afrika Selatan. Overall, sejelek-jeleknya tampang Toyota Sienta ini, kami senang ada pendatang baru untuk melawan Honda Freed. Mudah-mudahan senyum Joker itu tidak berdampak seperti penjualan Nafwan yang memang karena bentuknya agak kurang berdampak jadi penjualan yang kurang. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar, maka itu kami jualan merchandise yang menarik untuk Anda koleksi. Jangan lupa follow sosial media kami dan juga Autonet Gear. Terima kasih telah menonton.